Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Tekad di Awal Tahun. Bacaan kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tahun yang baru, banyak orang akan membuat tekad yang baru atau sering kita sebut dengan resolusi. Ada yang bertekad untuk lebih banyak berolahraga, berhenti merokok, dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Orang Kristen pun juga sepertinya tidak mau ketinggalan. Banyak di antara kita yang bertekad untuk lebih banyak berdoa, lebih rutin baca Alkitab setiap hari, dan untuk lebih rajin ke gereja. Tetapi seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Mengapa demikian? Karena seringkali kita melakukan itu dengan kekuatan kita yang terbatas. Kita lupa berfokus pada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Demikian juga tulisan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 yang kita baca di awal tadi memberitahukan kepada kita bahwa segala perkara dapat kulakukan melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tekad Anda dan saya bisa berhasil hanya jika Allah yang menjadi fokusnya dan kita berkomitmen total untuk melakukannya. Karena jika memang kehendak Allah untuk sesuatu digenapi, Ia akan menyanggupkan kita untuk menggenapinya. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah rahasianya mengapa Rasul Paulus meninggalkan suatu jejak yang begitu besar dalam pelayanannya di dunia ini. Ia tidak memandang ke belakang, tetapi terus memandang ke depan dan tidak dibelenggu oleh masa lampaunya. Pengalaman hidup kita di tahun lalu sudah lewat. Kegagalan di masa lampau pun tidak mestinya mempengaruhi kita. Kemarin sudah berlalu, yang ada hanya hari ini dan hari esok. Karena itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu di tahun yang baru ini, kita lebih fokus kepada Kristus dan Injilnya. Seperti doa Pak Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 13 terjadi dalam kehidupan kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.